Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaula muda. Selamat datang di Prambors, kumpul kamu from home with New Agia. Ini udah episode kelima. Kita kolaborasi bareng Kala Toyota. Tepuk tangan dulu dong buat Kala Toyota. Woo! Dan ini masih di edisi putih abu-abu. Hari ini Disi bakalan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari SMA Islam Atirah Makassar. Today bakalan ngebahas anak swasta. Emang kenapa? Ada apa dengan anak swasta kaula muda? Ntar kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng 3 cewek-cewek cantik dari SMA Islam Atirah Makassar. Dan ada special performance juga nanti dari salah satu cewek cantik yang nanti bakalan ngobrol bareng DC untuk sore hari ini. Nanti juga selain sharing session, kita nanti bakalan ada sesi games gitu sama kaula muda yang ada di rumah dan dimanapun kamu berada. Dan juga dengan cewek-cewek cantik yang bakalan ngobrol nanti bareng DC. Nah, buat di sesi Q&A nanti, buat kaula muda yang pengen nanya-nanya, bisa langsung drop your question yang ada di kolom chat. Kalau misalnya kamu joinnya via Zoom, nanti juga bakalan ada di Instagram, terus ada di Facebook, dan juga di channel YouTube Kala Toyota. Disi pengen ingetin buat kamu harus stay tune sampai di akhir acara, karena Disi bakalan bagi-bagiin ratusan ribu voucher buat kaula muda yang join sampai di akhir acara. Nah, tanpa berlama-lama lagi deh, Disa langsung manggilin aja untuk performance kita. Yang pertama dari Anissa. Silakan Anissa.
seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan teleponmu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Adisa Wildana, aku gak kelihatan kalau kamu udah. Gak apa-apa, aku muter ke sebelah sini ya. Oke deh, apa kabar Anissa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ih seru banget celengan rindu. Rindu sama siapa? Sama keluarga. Oh iya, bisa gitu ya kalau udah baik kan ya hatinya. Alhamdulillah baik banget. Pokoknya semuanya baik ya. Semua Sehat baik. walafiat. Alhamdulillah kalau muda. Anyway, ini lo ini kan nyanyi sama main gitar. Keren banget. Dari umur berapa sih? Untuk nyanyi dari kelas 5 SD. Terus kalau main alat musik itu baru dari SMP. SMP. Sekarang udah lumayan lah ya. Ya amin. Suka suka isi acara-acara kegiatan-kegiatan sekolah nggak sih? Iya suka. Suka ya. Kemarin acara apa aja tuh yang Kemarin diisi? Ada festival budaya barusan ini kemarin Oke. hari Kamis. Itu nyanyiin lagu apa? Kemarin pas itu nyanyi lagu daerah sih Tengang Lopi. Wih seru banget sambil main gitar juga. Ya aku main gitar, ada teman yang nyanyi. Ih seru. Tapi pengen tahu dong, lo tuh paling suka atau musisi favorit lo siapa sih? Nadine Amiza. Oh hari ini kebetulan lagi ulang tahun Nadine Amiza ya. Berarti happy birthday, mudah-mudahan denger sama Nadine ya. Anyway, aku biasanya kalau misalnya ada yang datang ke sini, aku kan anaknya suka nodong, tapi bukan nodong senjata ya. Nodong, Oh, apalagi ya dong, waduh, ditembak mau piung piung. Tembak pakai cinta. Tapi aku mau dong kamu nyanyiin satu lagunya Nadine kayak refnya aja gitu loh, yang jadi favorit lah. Satu bait aja. Boleh, silahkan. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Widih,
satu bait aja tepuk tangan dulu dong buat Anissa Wildana sekali lagi. By the way, jangan kemana-mana, habis ini kan kita bakalan ngobrol ya? Ya nggak? Iya. Melamun lagi sih Nisa Kaula Muda. Kamu jangan kemana-mana Kaula Muda, habis ini DC bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Nisa, sama Vira, dan juga Vanessa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Yes, kalau udah balik lagi di Kumpul Kamu From Home with You Agia edisi putih abu-abu bareng sama teman-teman OSIS dari SMA Islam Atirah Makassar. Tanpa berlama-lama lagi deh, DC langsung panggilin aja. Yang pertama ada Anissa Wildana, Sekretaris Umum OSIS SMA Islam Atirah. Tepuk tangan dulu dong buat Anissa. Halo, silakan duduk Nisa. Lo di mana? Di sini ya, oke. Yang kedua DC mau panggilin Elvira Maharani. Ini dari Ketua Bidang 3K. Tepuk tangan dulu dong buat Elvira. Seru banget. Halo, silakan duduk di sebelah sini. Dan yang terakhir ada Vanessa Kaila, anggota Humas SMA Islam Atirah Makassar. Seru banget, tepuk tangan lagi buat Vanessa. Oh my god, kita kayaknya sore ini agak girls talk gitu ya, deep talk gitu. Hai guys, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik itu yang kayak kayak Burden Bellas gitu ya. Coba dong sekali dulu. Yel-yelnya apa sih namanya? Anggun, unggul, cerdas. Pakai gayanya dong. SMA Islam Atirah. Anggun, unggul, cerdas. Mantap banget, tepuk tangan dulu dong kalau muda. Seru. Anyway, gimana kabarnya dari Vanessa dulu deh? Gimana kesibukannya belakangan ini? Alhamdulillah baik. Tadi juga habis kegiatan di sekolah. Oke. Terus lanjut lagi nih ke Prambors, ketemu sama kakak-kakak dan kaula muda yang ada di rumah. Halo. Kalau Vira? Sama sih kak, sama Nesa. Kemarin kan sempat adakan sekolah tuh, bertiga lagi. Oh, bertiga lagi. Berarti kalian kayaknya ini agak hektik di sekolah ya? Banget. Oh, sangat. Ya emang sibuk gimana dong? Kita emang sibuk gitu kan ya. Kalau Nisa? Iya, sama. Sabian bukan? Bukan. Oh, bukan. Sorry. Wildana. Iya, Wildana. Iya. Gimana Nisa? Ya, baik alhamdulillah. Sibuknya juga sama kegiatan-kegiatan sekolah kan. Kemarin barusan. Oke. Ada kegiatan sekolah. Alhamdulillah. Baik-baik saja sampai sekarang. Baik-baik saja sampai sekarang ya. Juga. Oh, kirain tadi apa celengan rindu gitu kan ya. Kenapa? Ternyata juga tadi ditanyain enggak. Kayak temen yang di samping ini nih yang di tengah tahu sekali ya. Jadi nanya seperti itu. Anyway, kita kan sore ini bakal ngebahas anak swasta. Emang kenapa? Ada apa dengan anak swasta? Apa sih yang ada di pikiran lo kalau misalnya ditanya anak swasta, emang kenapa? Emang kenapa? Ada apa dengan anak swasta? Tapi by the way, kalian kenapa masuk Atirah sih? Kalau boleh tahu, kenapa milih Atirah? Karena anggun, unggul, cerdas. Pengen berduit aja tuh di pendidikan. Oh,
sombong gitu anaknya. Suka. Sombong, yang kita harus sombong sejak dini. Astagfirullahaladzim. Gue doang nih yang gak ditutup palanya. Itu tadi kalau Vira, kalau udah, kalau Vanessa. Kalau aku sendiri sih pastinya emang udah nyaman ya Kak, sama lingkungan, Oke. sama guru-guru. Dan kalau bisa dibilang aku udah lama banget di Atira tuh dari SD. Oh, nggak bosan tuh. Permisi, nggak bosan. Oh, udah nyaman, kayaknya udah nyaman. Setia sampai akhir. Kirain setiap tikungan ada. Oh, bukan ternyata. Terus. Dan orang tua juga suka di Atira tuh karena pastinya yang utama tuh pelajaran agamanya. Oke. Jadi sholatnya tuh teratur kalau di Oke. Kalau di Atira emang kalau di sekolah Astagfirullahaladzim, nggak gitu kalau udah. Itu kalau misalnya Vanessa. Kalau lo Nis? Kalau Nisa masuk Atira ya emang kepingin. Kepingin karena sempat SD di Atira juga. Oh, oke. Ya pengen gagal move on jadi masuk Atira. Oh, gagal move on. Orang kalau gagal move on bisa balik lagi gitu kan ya. Kalau masih ada kemungkinannya gitu kan ya. Kalau tadi sih Lah gue ditanyain. Gue kalau gagal move on enggak sih, gue nggak pernah gagal move on kebetulan. Iya, mereka tuh dari kemarin suka banget kalau udah gangguin gue. Kayak pertanyaan gue tuh dibalikin ke gue lagi. Tapi anyway, ini kan biasanya nih ya, orang-orang mungkin di luar sana kayak mikir, ah nggak diterima di negeri, pindahnya ke swasta kayak gitu. Kayak gimana kalau menurut lo gimana nih? Iya boleh. Karena dari tadi kayak lo semangat nih ya, lo yang paling semangat. Kenapa? Kalau Kira nih ya, jujur kalau misalnya ada yang stigma seperti itu tadi lo golongan negeri nih. Iya biasanya. Enggak ya, soalnya gue dulu bisa keterima di negeri sebenarnya. Tapi gue suka nih kalau udah agak nyinyir gitu nanti tanya. Terus Memunculkan pertikaian. Iya. Tapi karena emang maunya aja sih ke Atira gitu. Oke, berarti emang niatan dari hati. Jadi maksudnya kita juga mematahkan stigma-stigma orang-orang dong ya. Nggak seperti kayak gitu, bener. Emang kenapa? Ya justru tadi kayak Vira pengen buang-buang duit. Enggak. Bercanda banget kalau muda enggak. Justru menurut aku pribadi sih mungkin ada kali ya bedanya Atira dengan sekolah-sekolah lain mungkin. Kayak ada yang di nomor satuin kenapa justru kayak misalnya kita milih Atira. Kalau dari dari Vanessa kenapa? Kayak apa sih bedanya Atira sama sekolah-sekolah lain? Mungkin ada sesuatu di Atira sampai akhirnya lo bilang, udahlah gue masuk Atira aja gitu. Jadi kalau mungkin ditanya perbedaan Atira dengan sekolah swasta tuh agak susah ya kan? Maksudnya sekolah swasta tuh terkenal dengan disiplin. Yes. Tiap sekolah kan beda gitu kan ya ketentuannya. Terus. Tapi menurut aku kalau di Atira tuh udah jelas banget misi yang dipunya Atira tuh mau menjadikan siswa-siswinya tuh anggun, unggul dan cerdas. Wah, seperti kamu saat ini menjawab pertanyaan saya ya. Terus. Terbalik dengan saya. Agak barbar gitu kan, cocok kalau udah. Ini mah tengah-tengahnya aja. Terus. Dan Atira tuh juga punya banyak banget ekstrakurikuler ya Kak, yang pastinya tuh dapat membantu kita untuk mengembangkan bakat dan minat yang kita punya. Oke. Jadi, teman-teman yang masih ragu kalau sekolah swasta tuh katanya kita nggak bisa ngembangin bakat, nggak bisa ngembangin minat, tenang karena Oh, ini marketingnya Atira kebetulan. Bener. Terus. Bisa lah ya, bisa. Anyway, kalau misalnya orang-orang bilang kayak gitu, justru salah satunya si Vanessa ini lo kemarin sempat main itu juga kan ya Vanessa ya? Film ya, oh my god. Coba dong kasih dulu kalau udah kemarin sempat main di mana? Kemarin sempat main film Atira. Oke. Jadi filmnya tuh berkisahkan tentang sang pemilik sekolah Atira. Yes. Nah itu berkisahkan tentang masa kecil Bapak Yusuf Kala. Oke. Dan alhamdulillah aku dapat peran menjadi adik dari Bapak Yusuf Kala. Oke, berarti itu adiknya Christopher Nelwan kalau nggak salah ya nggak sih? Iya benar. Christopher Nelwan ya, ih seru banget tuh. Tahun berapa sih? Itu udah lama banget sih Kak. Aku udah lupa tahun berapa. Intinya aku masih SD. Kelas 5. Itu kelas 5. 4 atau kelas 5. Berarti kayak gitu kayak saking sayangnya sama Atira, main film Atira kalau muda. Sekarang juga lanjut lagi SMA di Atira. Nah, kalau Vira, Apa tuh Kak? tadi kan aku nanya sama si Vanessa kayak apa sih kayak menurut lo bedanya kayak Atira mungkin dengan sekolah lain, kayak mungkin ada satu hal yang bikin lo cinta banget sama SMA Atira sampai akhirnya lo choose
si Atira ini jadi pilihan untuk lo sekolah? Kalau aku kan dari TK, SD, SMP emang udah swasta kak, lagi swasta. Tapi waktu TK, SD, SMP tuh emang bukan di Atira. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih bedanya swasta Atira dengan swasta sekolah lain, mungkin aku bisa jadiin perbandingan compare med school yang sekarang sama Iya, Inggris dulu. Iya, karena kalau muda ntar dia bakalan dijelasin juga, nyambung juga nih sebenarnya sama yang terakhir. Iya, bedanya itu mungkin pertama soal agama tuh kak. Iya betul banget sih. Emang sih dulu sekolah aku swasta juga, swasta Islam. Tapi kalau lihat tuh kak, sholat duhanya tiap waktu, tiap pagi. Oh, bener. Sunnah qobliyah ba'diyah. Semuanya ya, bener. Sholatin itu diprototin ke semua sholat. Oke. Gitu kan. Terus apa juga ya, kalau kayak misalnya minat dan bakat itu betul-betul kita diimprove di sana kak, betul-betul dikembangkan. Terus juga emang worth it sih kak, sama pembayaran dan fasilitas dan segala macam. Guru-guru tuh mendukung. Gitu. Kalau ekskul lo di sana apa? Ambil tari. By the way kemarin juga gue sempat ngobrol ya sama siapa namanya, sama si Vira kalau muda. Jadi Vira ini bakalan ikut exchange gitu ya. Aduh, jangan disebutin dong kan. Bom banget. Adalah pokoknya ikut kayak gitu ya, dan itu didukung penuh sama sekolah. Iya, alhamdulillah didukung penuh sih sama sekolah gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu pengen tahu, langsung aja visit Instagramnya, kepoin langsung di Instagramnya Vira. Di mana Instagram lo? Di mana Instagram lo? Aduh, jangan deh kan, ntar dibilang pansus lagi. Waduh, lo kalau misalnya lihat pernah ada yang melintas FYP kayak gitu? Buset. Dia pernah salep TikTok nih. Nah, berdua nih salep TikTok nih kalau muda, siapa tahu nanti muncul gitu kan, atau misalnya ada yang lagi join juga nih di Kumpul Kamu From Home with New Agia, mungkin via Zoom atau Instagram, YouTube atau enggak Facebooknya kalau Toyota. Siapa tahu kalian pernah lihat di FYP, iya mereka ini nih, si Vira sama si Vanessa. Tapi itu tadi dari Vira sama Vanessa, kenapa lebih memilih Atira gitu kan ya, apa bedanya Atira sama sekolah lain kayak gitu. Kalau dari, nah ini nih, ini sekretaris OSIS ya kan, sekretaris umum ya. Kalau lo sendiri kenapa nih? Kalau dari saya sendiri, bedanya Atira sama swasta lain itu mungkin dari segi fasilitas dan swasta lain. Oke. Mungkin hampir sama kan, swasta ada harga ada kualitas. Oke, benar. Tapi mungkin dari saya pribadi di Atira itu bisa ngerasain hal-hal yang bisa tidak didapatkan di luar sana. Oke. Contohnya Atira itu sangat banyak kegiatan-kegiatan yang diadain. Sistem Atira itu mengambil anak-anak siswanya itu untuk ikut bergabung di kegiatan tersebut. Oke. Di backup gitu loh. Bakatnya, Yes. apa yang kita miliki. Atira itu mendukung penuh hal tersebut. Oke, makanya itu kenapa juga salah. Mantep banget. Tapi pasti sebelum masuk di Atira juga kalian pasti udah dengerin si Atira ini dari beberapa orang gitu kan ya, kayak mungkin dari pengalaman yang lain. Tapi by the way Kaula Muda, sebelum kita lanjut lagi bakalan ada aktivis yang lewat satu ini dulu.
Keren banget kalau muda. Ternyata tadi yang lewat adalah Toyota New Agya. Tepuk tangan dulu dong buat Toyota New Agya. Seru banget, ngebut gitu kan. Kerasa nggak anginnya? Kerasa ya pusingnya. mereka mah kerasa banget. pusingnya. Ini tiba-tiba rambut udah nggak tahu cikimir banget. Lanjut lagi kalau muda ngobrol-ngobrol bareng Vanessa, Vira dan juga Nisa dari SMA Islam Atira Makassar. Nah kalau tadi dari SMA Islamnya ya, SMA Islam Atira maksud Disi kayak kenapa kalian memilih masuk di situ gitu kan ya? Ternyata juga mematahkan stigma anak-anak di luar sana katanya kalau nggak lolos di negeri, alah swasta aja. Ternyata nggak seperti itu kalau muda, karena mereka justru memilih untuk masuk di Atira sejak dahulu kala. Karena emang udah suka sama swasta gitu kan ya. Tapi menurut kalian worth it nggak sih dengan harga yang wow seperti itu dengan fasilitas yang ada? Worth it ya. Worth it banget ya. Karena didukung Secara juga keseluruhan sepenuhnya sih, sama sekolah ya. Exchange didukung, terus jadi pemain film juga didukung. Ini juga bentar lagi jadi musisi nih kalau muda, karena udah amin. Pokoknya kita nunggu karya-karya selanjutnya juga dari Nisa. Nah tapi ini kalian selain jadi siswa di SMA Islam Atira, jadi OSIS juga, bagian humas, terus Vira bagian Ketua bidang 3K. Ketua bidang 3K dan juga Nisa sebagai sekretaris umum. Itu kalau aku pengen nanya dulu dari ujung humas nih. Tugas si Vanessa ini apa sih? Jadi mungkin teman-teman yang di rumah tuh sering atau ngira itu tugas humas tuh cuman keluar sekolah. Iya, benar. Jalan-jalan mulu gitu kan. Di luar sekolah. Tapi menurut aku bukan cuman itu sih Kak. Oke. Karena menurut aku anak humas tuh harus pada kreatif. Oh, Kenapa? Itu kita mengelola media sosial yang dipunya sama sekolah. Oke. Oh, itu dikelola sama bagian humas ya. OSIS ya. Wih, keren banget. Terus. Dan juga menurut aku sendiri tuh humas punya peran penting ya untuk menciptakan citra baik suatu sekolah ataupun suatu organisasi. Karena pastinya kita kan akan lebih sering bergaul ataupun ketemu dengan sekolah-sekolah lainnya, benar. Dan maka dari itu anak humas tuh harus punya mungkin easy going gitu ya Kak, sama benar. Harus ramah sama siapapun karena humas ini bagian yang suka ketemu orang gitu kan ya. Orang banyak di luar sana, bukan cuma teman-teman dari SMA Islam Atira aja, tapi dari luar juga gitu. Sekolah-sekolah lain. Benar, tapi banyak juga kan teman-teman lo kayak anak negeri gitu Iya atau dong, anak swasta Kak, lain. pastinya. Benar-benar kita memperluas relasi gitu kan ya. Apalagi kalau humas memang tugasnya seperti itu. Itu kalau tugas dari humas SMA Islam Atira Makassar. Benar itu tadi diwakilin sama Vanessa Kaila. Nah kalau untuk Vira nih, Vira silakan. Oke, jadi untuk Vira sendiri karena Vira merupakan ketua bidang dari 3K. Oke. Kalau yang belum tahu 3K itu apa sih Vira? Nah, 3K Aku cuma tahu P3K. Aduh Kak, jangan dong. 3K. Banyak yang ngira gitu dong. Oh iya. Sering diplesetin gitu. 3K itu kewirausahaan, kreativitas dan kesehatan. Oke, itu tugas lo khusus ngapain? Di tahun ini tuh 3K itu baru ada namanya kesehatan Kak. Oke. Karena tahun kemarin itu namanya keterampilan Oke. gitu. Nah, 3K itu ngapain sih? Jadi kayak kita tuh yang kayak cari duit gitu Kak, kewirausahaan, buka kantin. Jangan ngira loh ya kita penjual mbak kantin gini, kita tuh yang berusaha cari uang sana sini dengan buat modal ini itu segala macam tuh ribet. Kelihatannya juga. kayak ibu-ibu rumah tangga banget. aduh. lagi. Bener. Kayak ibu-ibu arisan. Terus Itu sih Kak, kayak cari uang, terus kayak bahas kesehatan gitu Kak. Kemarin sempat ada seminar tentang mental health. kayak sosialisasi gitu kan ya. Bener. Terus Itu kayak ada kemarin kesehatan webinar mental health gitu. Oke, banyak bener Kak. sih mental health kayaknya ini diperlukan juga untuk penting banget. anak-anak SMA Iya. kayak iya, soalnya sebenarnya kalian bosan gak sih sekolah-sekolah online kayak gitu, kayak ketemuannya kayak atau belajarnya tuh cuman kayak virtual, Kalau aku sih Kak kurang efektif ya. kurang efektif. Siapa tahu ada yang stres juga karena kemarin banyak gak yang ikut? Lumayan Kak, Lumayan ya? dan lumayan hektik banget sih Kak ini. Berarti kemarin. banyak yang stres juga kemarin kayaknya. Oh, astagfirullahaladzim. Enggak semua sehat-sehat ya gitu ya. Mudah-mudahan mentalnya juga. Amin ya, amin. Udah ada miring nih sedikit. Waduh. Lanjut lagi Nisa.
Kenapa? Tadi apa? Ya, si Nisa. Tugas Lupa, sekretaris ya. Tugas sekretaris. Tugas sekretaris kan pada umumnya ya Ya, benar. administrasi, buat surat-surat nih. Yes. Kalau Nisa kan buat surat-surat, terus bantu ketua OSIS untuk arahin sana sini, untuk laporan pertanggungjawaban dari Nisa Yes. juga. Ya kurang lebih seperti itu ya, lebih ke depan laptop. Lebih ke depan Iya, laptop ya, depan pokoknya laptop. sibuknya kayak gitu. Iya, depan Tapi laptop. by the way ini itu nggak sih kayak mengurangi jadwal kalian untuk mungkin nongkrong kayak gitu? Apalagi kan anak-anak muda macam kalian gini kan ya, biasa kan harusnya sih kayak nge-explore, kayak bukan nyuruh nongkrong sana sini, enggak sih, cuman kayak bergaul gitu kan. Ini mengurangi jadwal itu kalian nggak sih, kayak ketemu sama teman-teman kayak gitu? Atau mungkin kalian punya jadwal sendiri juga untuk ngobrol atau untuk nongkrong sama teman-teman di sela-sela kalian sibuk dengan sekolah, terus dengan OSIS juga, dengan nongkrong juga, itu gimana bagi waktunya? Itu lebih ke manajemen waktu nggak sih? Yes, benar. Kalau siapa duluan yang mau jawab nih? Nisa dulu Nisa aja. duluan aja deh. Kalau dari Nisa, Uh-huh. untuk kan OSIS kan super duper sibuk banget. Yes, Nah, wih, tapi- sibuk, oke. Iya, sok sibuk aja dulu. Sibuk, terus. Tapi kita ngosis itu sama dengan ngumpul sama teman-teman loh, maksudnya Oh, ketemu sama oke. teman-teman have fun Ha-ha. bareng sama gitu. Nah tapi walaupun teman-teman di luar OSIS yang bukan anak OSIS ya, kalau Nisa sih jalan aja sih nongkrongnya, maksudnya jalan aja sih ngumpul-ngumpulnya, ketemu emang ada waktu, bisa misalnya dalam 1 minggu 5 hari OSIS, 1 harinya itu pasti bisa ketemu sama teman-teman. Oke, Pulang sama dari doi juga. Iya, gak Oh tahu. iya. Pulang dari OSIS bisa langsung pergi ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Oh gitu. Ketemu sama teman-teman yang lain tapi kayak senyum gitu kalau udah termasuk temen di dalam temennya itu kalau udah. Kalau Vira. Kalau Vira gimana, Vir? Kalau Vira kan tipe anak yang kayak apa ya, nggak mau ribet, nggak mau stres, semuanya tuh dibawa have fun aja, enjoy aja. Jadi kalau Vira ya kalau misalnya kayak gitu sih manajemen waktu tuh kan, Haha. terus lebih kayak yang mana sih prioritas dulu gitu. Misalnya antara tugas sekolah sama tugas OSIS. Oke. Kalau misalnya tugas OSIS emang udah mepet banget, udah kayak prioritas ini dulu dah dikerja. Habis tugas sekolah. Habis itu kalau misalnya untuk hangout bisa diselip-selipin tuh Kak, bisa sambil kerja hangout bareng. Vira tuh sering kayak gitu Kak. Jadi Oke. kayak udah wanita independen banget gitu. Oh, kelihatan kalau muda kan dari tadi ngomong kayak gitu, udah gua bilangin ibu-ibu. Udah cocok lah ya gitu kalau muda. Mulai dari sekarang. Iya kan? Udah mulai dari sekarang itu harus terlatih gitu. SMA Islam Atira Makassar? Unggul, cerdas. Oke, kalau udah kita masih bakalan lanjut ke Vanessa, tapi setelah yang satu ini dulu.
Muda di Kumpul Kamu from Home with New Agia, masih edisi Putih Abu-Abu bareng teman-teman dari SMA Islam Atirah Makassar. Tepuk tangan dulu dong, masih semangat kan ya semuanya? Tadi udah ada jawaban, thank you. Tadi udah ada jawaban dari Nisa dan juga Vira. Sekarang kita nanya ke seleb TikTok yang satu ini kalau muda. Dari Vanessa ini kalau misalnya dibilang agak sibuk juga kan ya. Itu lo cara ngebagi waktu kayak lo harus nongkrong sama teman-teman, kayak bergaul juga. Apalagi bagian humas juga kan ya kalau muda. Terus habis itu belajarnya, sekolahnya, sama OSISnya itu gimana tuh kalau versi Vanessa? Oke, jadi mungkin yang pertama menurut aku tentuin prioritas kita dulu. Oke, kurang lebih sama kayak Vira tadi ya. Sama kayak Kak Vira, jadi tentuin prioritas kita. Kalau aku pribadi, aku prioritasin pendidikan pasti nomor 1 gitu ya kan. Jadi walaupun sesibuk apapun, kita harus tetap ingat kalau pendidikan ini tetap nomor 1, harus diselesaikan dulu dari yang lain. Terus yang kedua mungkin sediain waktu luang. Oke. Ya, kayak jadi walaupun sesibuk apapun ya kita juga butuh refreshing dong. Benar, capek banget benar. depresi. Udah nanti ikut lagi sosialisasi. lagi Mir. Terus. Dan salah satu refreshingnya mungkin kumpul-kumpul sama teman. Tapi tetap jaga jarak kan ya, mematuhi protokol kesehatan, benar-benar. Terus. Dan kumpul-kumpul tuh jangan kumpul-kumpul kosong ya teman-teman, bagus. Nah, itu dia. Bagus banget tuh kalau kita kumpul ada sesuatu yang bisa dihasilin tuh dari kita kumpul-kumpul sama teman. Nah, itu mungkin kerja tugas bareng ataupun buat teman-teman yang kreatif mungkin bisa ngumpul-ngumpul dan bagus banget untuk ngebahas sesuatu. Mungkin seperti itu. Wih, seru banget. Tapi kalau dari kalian bertiga gue pengen tahu sih, punya me time gak sih? Punya Kak. Punya. Itu boleh dikasih tau gak sih kayak me time versi kalian untuk kaula muda? Gue juga sebenarnya kayak ada misalnya lagi penat banget gitu kan ya, mungkin seminggu sekali kemana gitu atau seminggu sekali jalan sendiri, makan sendiri. Orang tuh gue pada heran ya, biasanya kayak bilangin, halah jalan sendiri kosong dia nggak tahu kan ya, benar. Dia nggak tahu gimana rasanya me time. Kalau dari kalian nih, me time versi kalian dari Nisa dulu deh. Dari Nisa. Kalau me time versi Nisa sih mungkin lebih mendem di rumah kali ya. Oh, mendem di rumah di kamar. Terus mungkin tidur atau baring, baca novel atau buat kesibukan lain yang nggak bisa dilakuin sebelumnya gitu karena tersita banget kan waktunya. Nah, atau dengar musik, main musik. Benar. Itu yang penting tidur sih ya. Time tidur. Iya, benar. Tidur baring istirahat. Ya, Bu. Iya bener, ini gue ini kalau wajib tuh hibernasi kalau weekend seminggu. Tidur pagi, bangunnya sore kayak gitu, kayak hibernasi. Jadi beruang nih. Nah, kalau itu tadi Nisa ya, berarti lebih memanfaatkan waktu quality time untuk diri sendiri, sama keluarga juga tidur. kan di rumah. Benar. Jadi lebih punya banyak waktu sama keluarga juga gitu kan ya. Kalau dari Vira? Kalau Vira sendiri kebalikannya dari Nisa Kak. Malah Vira tuh Jalan-jalan kalau terus. malah kalau Vira tuh me time-nya keluar, ke mall, belanja, shopping, pokoknya semua yang mau dibeli aja, yang penting buang-buang duit biasalah. Iya, udah balik lagi ke awal. yang penting happy gitu Kak. Jadi kayak jalan sendiri. Kadang kalau misalnya diliatin orang sendiri jalan kayak ngapain lu deketin gue kayak sini-sini balik Kata gitu ya. Aduh, lo belum rasain aja gimana enaknya jalan sendiri kayak gitu kan. Iya, cobain. Harus dicobain. Kalau Nisa lebih memanfaatkan waktu di rumah, mungkin istirahat atau quality time sama keluarga juga. Kalau Vira itu lebih jalan-jalan gitu. Kalau mereka yang penting happy aja gitu kan ya. Meskipun sendiri nggak apa-apa. Yang penting hatinya nggak sendiri. Tenang saja. Ketawa berarti beneran. Nah, kalau Vanessa? Kalau aku mungkin mirip sama Kak Vira, tapi Kak Vira kan ke mall ya kan. Iya. Kalau aku sendiri tuh suka nyari kafe gitu ya kan. Oke. Yang bagus seperti itu. Oke. Atau mungkin gimana ya, keliling-keliling nih. Keliling? Dengar musik. Keliling kemana nih? Keliling dunia kali, keliling Wah, dunia. pengennya juga gue keliling dunia. Jadi keliling mana nih lu? Keliling mana? Keliling aja intinya sambil dengerin musik di mobil gitu deh. Oke. Dengan Prambors. Wih, seru banget. Tetap aja. langsung di kontak dah. 105,1 FM. Bagus banget ya Vanessa.
pantesan jadi marketing sekolahnya. Iya kan udah cocok. Waduh. Jangan Itu lupa dia, ya. Benar. Itu dia kalau misalnya dari dari ketiga cewek cantik ini untuk me time kayak gitu. Tapi menurut lo me time itu perlu nggak sih? Perlu banget. Perlu banget ya. Bisa feeling gitu kan. Bener. Kalau enggak nanti ya gitu. Ya gitu. Kalau kayak gitu kan nanti tinggal bilang aja sama K3 gitu kan ya. 3K. 3K, P3K. K3. 3K kalau muda nanti suruh aja mereka kan bagian-bagiannya si Vira ini kayak bikin lagi gitu sosialisasi kayak gitu. Cuan masuk gampang. Tetap aja kalau muda dari awal sampai akhir. Tapi terakhir dong ini buat kalau muda ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada, tips-tipsnya mungkin kiat-kiat untuk masuk di swasta, siapa tahu agak susah juga gitu kan ya, versi kalian apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapin atau disemangatin gitu teman-temannya. Dari siapa dulu? Vanessa dulu deh. Kalau dari aku sih mungkin aku cuma mau kasih tahu ya ke teman-teman kalau mau masuk swasta tuh jangan takut gitu loh. Karena biasanya kan dengar-dengar dari teman-temannya nih, aduh nggak pengen masuk swasta deh. Karena kayak gini gitu kan ya, benar. Teman-temannya ya kan. Tapi jangan takut teman-teman karena di swasta tuh sebenarnya mirip-mirip aja sih sama negeri, tinggal kalian nyesuaiin aja sama diri kalian masing-masing dan baik atau enggaknya suatu sekolah tuh kembali dari diri kalian aja seperti bener, itu. setuju banget. Itu kalau dari Vanessa kalau muda. Kalau dari Vira? Kurang lebih seperti Vanessa nih. Nanti Kak. Nisa juga kurang lebih seperti Vira. Oh, tuh masih ada, masih koma sih buru-buru amat. Tapi yang lebih utama ini nih kalau nggak ada ini nih kalian nggak bisa masuk swasta. Ah ini. Apa nih? Aku udah tahu ini. Aku udah tahu. Coba sebutkan Vira. Iya harus ada siapan dulu dari uangnya. Oke, seperti itu. Iya benar. Karena kalau swasta ada harga, ya ada kualitas juga dan seperti itu. juga harus bisa manage waktu. Karena kan full school gitu kan, full schooling gitu kan. Benar. Iya, jadi harus mental health-nya juga harus kuat, guys. Harus kayak baja gitu. Oh gitu. Gue tuh heran ya, humas dia nih. Tapi ini paling aja karena berhenti banget nih. Tukaran aja. Masuk humas Kak. Salah masuk dong. Iya, salah masuk. Aduh, oke. mana nih kakek buku atasnya? Berarti lo juga diperluin tuh di jadi ketua. Benar, ketua bidang. Apa tadi K3? 3K. 3K. Kebalik ya 3K. Dan kalau dari Nisa? Kalau dari Nisa harapannya buat teman-teman yang mau masuk swasta nih, jangan takut nanti dapat julukan ini orang buangan negeri pasti nih. Oh jangan salah guys. Di dalam swasta itu pasti didukung kalau di dalam swasta juga itu kalian bisa berprestasi. Yes. Kalau berprestasi itu juga kan kembali dari diri sendiri benar, yang sesuai dikatakan dengan Nesa. Yes. Kalian mau sekolah di swasta, mau sekolah di negeri, kalau misalnya dari diri kalian sendiri nggak mau berprestasi ya nggak maju-maju tuh hidup. Benar. Ya sekolah kan cuman sebagai wadah untuk menjembatani kita meraih prestasi tersebut. Seperti itu. Salah satu contohnya adalah masuk mereka OSIS. bertiga Ada di Prambors, ini prestasi loh. Di Prambors. Oh my god, untuk mereka bertiga. Penonton bayaranku boleh minta tepuk tangannya. Sibuk semua kalau udah. Seru banget, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk teman-teman dari SMA Islam Atira. Akhirnya ada suaranya. Kalian udah siap untuk menjawab pertanyaan dari kaula muda? Insya Allah. Mentalnya sudah siap? Dicoba. Yuk bisa yuk kaula muda. Habis ini kita bakalan ada di sesi Q&A sama teman-teman yang cantik-cantik ini dari SMA Islam Atira. Tapi setelah Toyota New Agya yang lewat dulu.
Kaula Muda sama DC dan juga teman-teman dari SMA Islam Atirah Makassar di Prambors Kumpul Kamu From Home with New Agia. Sekarang kita bakalan masuk ke sesi Q&A. Gimana, udah siap? Mentalnya udah dipersiapkan dengan baik. Udah kan udah. Mereka tuh dari tadi enggak, apa sih kak, aku kepo. No, tunggu saja pertanyaan dari DC. Bukan dari DC, sebenarnya dari Kaula Muda ya. Banyak banget nih yang nanya. Oh my god, emangnya kalau cewek-cewek cantik tuh pasti banyak yang nonton. Masya Allah. Banyak yang nanya sih, lebih tepatnya kalau ini mah. Ini yang pertama dari Ayu. Prokernya OSIS angkatan kalian apa aja nih? Kayaknya Nisa lah ya yang jawab ya. Boleh. Banyak sih, banyak banget proker OSIS. Yang kedepannya aja ya kak. Iya, boleh. Untuk kedepannya ini akan ada itu Hari Pancasila, ada Oke. lomba. Terus di Juli kan masuk tahun ajaran baru, jadi ada MPLS, ada Oke. LDK. Oke. Terus nanti Itu untuk adik-adik baru ya. Iya, untuk siswa adik-adik baru. Di sini tuh mukanya baik-baik banget kalau udah. Tunggu aja nanti kalau udah masuk. Baik-baik juga Oh nanti. baik. Iya, Oke, sepertinya. Oke. Sepertinya masih tanda tanya gitu kan ya, masih tanda tanya. Terus nanti di akhir periode akan ada event besar mungkin. Oh, Iya, insya Allah. masih rahasia ya Iya, eventnya apa. Yang penting nanti ada gitu event Iya, besar tunggu dari aja. SMA Jangan lupa Islam ikutan Atirah ya. Makassar. Lomba-lomba Bener. gitu. Pokoknya langsung Jangan pantengin lupa aja. follow akun OSIS. Boleh di mana dapat Di sebutin. osis.adratama. Oh, osis.adratama. Hai guys, nah ini nih adminnya kalau udah yang paling kiri, pojok kiri itu adminnya. Udah sih kita aja ya. Iya, itu Oke, aja kali ya. lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari anonim nih, kagak ada namanya. Jadi anak OSIS susah nggak sih? Ini Vira deh yang jawab. Kalau ditanya susah apa enggak sih? Kalau aku sih enggak. Selama kalian enjoy dan have fun aja, Bener bawa banget, santai. Kayak jangan nggak usah dipikirin stres deh. Ini besok ada proker ini, besok ada apa? Jangan. Kayak bawa have fun aja. Kayak kenapa sih jadi anak OSIS? Bagus it loh. flow gitu kan ya. Sosialisasi. Bener. Terkenal juga kayak iya. Luar biasa Vira. Bener. Pakai juga di acara-acara sekolah anak OSIS. Terutama kayak aku nih, kayak sering dipakai MC. Iya. Iya gitu. Promosi ini. Atira nanti MC lagi ya. Ini lebih ke promosi sebenarnya kalau muda. Nggak salah sih kalau didukung penuh ya sama sekolah Iya. untuk ikut exchange, karena ya udah seperti ini anaknya, lu lihat sendiri aja dah. Itu tadi ya tips kalau misalnya tips lagi itu kalau misalnya ditanya susah atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke diri Balik ke masing-masing masing-masing. kayak gitu. Nah ini yang selanjutnya dari anonim lagi. Aduh, gimana proses pembelajaran selama pandemi kemarin kalau di Atira Kak? Ini mungkin boleh ke Vanessa nggak sih? Vanessa baru kelas 10 kan ya? Iya benar. Baru kelas 10 berarti ya lulusnya jalur corona juga kemarin ya. Corona. Bener, berarti belum pernah sama sekali masuk ke sana di sekolah, masih offline. Di awal sekolah tuh kita mulai dari MOS ataupun LDK semuanya tuh online. Oke. Sebenarnya karena kita belum pernah beneran ketemu kayak satu angkatan gitu, Hah? walaupun udah sering ketemu di Zoom, tapi kayak nggak benar-benar kenal sama teman-teman. Yes, gitu. ha. Dan hopefully sih sebenarnya nanti tahun ajaran baru kita udah bisa saling ketemu nih. Oke. Amin. Mhm. Amin. Dan see you di tahun ajaran baru. Wih, berarti udah siap jadi kakak kelas ya. Ada, gimana Karena udah nih? jadi anak kelas. Hai. Kalau kan udah nih, by the way mereka tuh nggak seangkatan ya. Berarti Vanessa yang kelas 10 sendiri, si Vira sama si Nisa kelas 11 kayak gitu. Berarti Berarti tetap berpegangan kok, tetap berbaur gitu. kalau di sini nggak tahu kalau di belakang kita kalau udah. Mudah-mudahan sih iya. Iya dong, Tetap harus bergandengan pastinya tangan. SMA Islam Atirah. Anggun, unggul, cerdas. Harus ingat kan ya, lo harus siap-siap ya dengan pertanyaan gue yang seperti itu. Ini lanjut lagi ke Kanisa katanya. Buat Kanisa mau tanya soal suka duka jadi sekretaris umum sebuah organisasi apalagi OSIS yang katanya jantung organisasi. Cerita dong heart and happiness times-nya. Ini dari Izah. Jantung Iza ketawa ibu ketosku. Gimana jawabnya nih, dukanya nggak ada deh dukanya. Deg-degan juga ya, deg-degan nggak tuh? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah masa enggak. Yang jawab, coba dong. Sukanya Dijawabnya. suka atau duka dulu nih? Dukanya dulu deh, terus nanti sukanya terakhir. Dukanya sedikit hampir nggak ada sih dukanya. Mungkin dukanya Oh, belum, lebih pemirsa. tersita waktunya kali ya di depan laptop, kan capek tuh depan laptop. Tapi suka juga sih kalau depan laptop
lebih tahu IT dan segala macamnya Oke, gitu. benar. Akhirnya learning by doing juga Iya, kan ya learning kayak by gitu. doing. Terus sukanya sih dapat pengalaman baru, teman-teman kayak dapat ngerasain kayak, aduh Nisa penting nih gitu, penting nih jantung nih gitu. Bener. Kayak kalau Nisa nggak ada gitu kayak, aduh gimana ya, kayak gitu. Dicari, Iya. dicari kalau udah dia suka dicari. Nisa di mana gitu. Benar. Dan juga kalau urusan administrasi kan lu yang urus kayak gitu-gitu iya, kan ya benar-benar. gitu. Jadi Gak ada tanda tangannya Nisa nggak jadi kelar. Iya nggak ada. Kalau nggak jadi kalau nggak kerja nggak jalan. Nggak jadi nggak ada. Gitu. Terus Seperti itu ya kurang lebih ya seperti itu. Sukanya juga lebih banyak apa ya? Lebih sering ketemu sama teman-teman sih karena sekretaris jadi otomatis ada di lapangan juga gitu. Oke, itu dari Nisa ya kalau muda. Kita next lagi nih. Untuk ketiga narasumber di tengah jadwal yang super sibuk, cukup nggak sih waktunya untuk rehat? Dalam kesehariannya kalian tidur jam berapa dan sehari berapa lama tidurnya gitu? Kurang nih pertanyaannya nih. Siapa dulu nih? Vanessa dulu deh dari ujung. Kalau ditanya berapa lama tidur ya, mungkin dibilang nggak tentu ya Kak ya. Soalnya Tapi kan cukup pasti nggak sih? dicukupin aja. Oh, gitu ya kan? dicukupin Dicukupin aja. aja. Karena pastinya selain sekolah, kita punya kegiatan lain ya kan, misalnya kegiatan di luar sekolah seperti tampil-tampil bakat mungkin ya Kak, ataupun tugas-tugas dari guru-guru nih yang masih numpuk ya harus diselesain dulu, dan juga pastinya kontrol terus nih untuk media-media sosialnya sekolah dan OSIS. Jadi dicukupin aja ya untuk Dicukupin tidurnya aja. mungkin seperti itu. Ini sebenarnya kan lebih ke pintar-pintar manage waktu kita benar kan ya banget, ya. sebenarnya. Kembali Balik diatur lagi aja. ke diri Manage sendiri waktu. gimana. Gue sebenarnya tipikal orang juga yang agak susah untuk memanage waktu ya, kayak gue pengen tidur jam 9 malam, tahu-taunya enggak kayak gitu kan. Susah ya Kak ya. Jam 2 subuh. Karena ada ya gitulah pokoknya, biasa kan kerja banyak kerjaan. Ya apa? Kerja kalau muda. Gimana nih? Kerja karena tadi mereka sempat lihat ada sesuatu gitu juga kan ya, jadi udah nggak usah dibuka di sini. Hey, Ya udah kita diam lihat kok. Iya, diam aja, pura-pura nggak tahu aja kalau Pura-pura udah. nggak tahu aja, Itu udah. tadi kalau dari Vanessa, kalau dari Vira, Kalau dari Pira, kalau masalah jam tidur nih Kak, gak usah dicontoh. Gak usah dicontoh. Sehat. Oke, karena Pira tidurnya subuh guys. kenapa Dari jam tuh? 2 subuh. Sibuk banget Bu kayaknya. Ngurusin apa dulu? Gimana nih? Sibuk dibilang. Oh, so sibuknya sampai tengah malam. Sepertinya so sibuk banget deh. Ngapain? Nggak tahu ngapain. Ngapain? Kadang tuh Kak, anak 3 kali subuh-subuh jam 2, cepet dong kerja dong ini. Gitu. Oh, sampai kayak gitu. Ada deadline-nya juga ya. Bener harus wajib disiplin lah. Enggak, dong, berangkat ke 1, cepet dong respon gini. Biasalah ketua bidang kan ya Ketua kayak bidang. gitu. Harus ngurus anak-anaknya yang ada di grup gitu kan ya. Ini gini, yang ini kerja ini, yang ini kerja ini, kayak gitu gak sih? Kayak gitu ya. Seperti Coba ibu kayak dari gitu. anak-anak. Iya benar. Emang cocok banget jadi ibu ini. Kalau lo kayak gitu juga Vanessa? Iya, maksudnya digituin juga sama induknya. Baik sih ya. Oh, oke. Maksudnya saya rada Oh, ada pertikaian di tengah-tengah Aduh, kelas dan adik kelas. minggir dulu saya ini. Yes, benar. Enjoy, benar kayak gitu ya kalau dari Humas. Nah, kalau dari Ibu Sekretaris sendiri gimana Bu? Tidurnya ya? Haha, cukup gak sih kayak jam istirahatnya tuh? Enggak cukup. Nggak cukup karena ngapain aja emang lu? Kan kalau sekolah orang kan jam 7:30 tuh. Iya. Sekolah 7:30. Itu sampai jam berapa tuh sekolahnya? 7:30 sampai jam 12. Oke. Tapi sudah sekolah urus OSIS lagi tuh, atau urus kegiatan-kegiatan lain. Nah, kegiatan sekolah dan lain-lain. Nah, kadang sampai malam, sampai jam 8, jam 9. Sampai rumah kerja surat-surat lagi dan Oke. lain-lainnya, cek-cek lagi apa segala macam. Jadi kalau waktu tidur ya disyukurin aja waktu tidur yang Disyukurin didapat. dan dicukup-cukupin kayak Vanessa kan gitu ya. Tapi Balik jangan lagi. dicontoh sih karena nggak sehat banget sih. Nggak sehat Iya, ya. paling subuh itu. Oke, berarti sebenarnya kalian ini tidurnya tidak efektif. Tidak efektif, jangan dicontoh. Kalau muda. Jangan Karena dicontoh. emang bertabrakan juga dengan kesibukan yang ada sehari-hari gitu kan ya. Mungkin ya sibuk ngurusin sekolah, terus habis itu OSIS juga, di luar sekolah dan OSIS juga punya kegiatan yang lain
lain, pokoknya banyak gitulah ya Tapi kalau jangan lupa minum vitamin. Nah, itu dia Airnya sebenarnya. dicukupin. Bener, kalian minum vitamin kan ya? Minum vitamin kan ya, semuanya biar pada sehat gitu kaula muda. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk teman-teman SMA Islam Atira Makassar. Wuh. Anyway, habis ini kita masih bakalan ada lagi kaula muda, tapi kita bakalan games. Udah siap dengan games aku? Apa tuh Kak? Bolehnya tuh nggak boleh, takut Tadi ya, ngapain nih? takut ya Disuruh kalian ya. Mau ngapain kaula muda tapi setelah DGITM dulu. Di pagi hari, Desta, Gina, Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio, Ilham, Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift. Musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Mereka udah siap untuk menjawab pertanyaan dari DC. Tapi sebelum mereka nih ya, sebelum mereka yang akan menjawab games dari DC, karena ini agak bukan teka-teki sih sebenarnya, tapi kalian harus menebak gitu kan. Sekarang gamesnya untuk kaula muda dulu yang ada di rumah dan dimanapun kamu berada. DC bakalan bagi-bagiin voucher ratusan ribu rupiah buat kaula muda yang beruntung. Caranya gampang banget. Ini DC punya pertanyaan, namanya adalah martabak. Mari kita tebak. Ini kalau misalnya lo follow dia nggak? Follow. Tahu kan kalau sahur suka ada apa? Suka ada yang aneh-aneh gitu kan ya. Badannya siapa, kepalanya siapa kaula muda. Dan sekarang games ini bakalan DC kasih buat kaula muda, tapi kamu cukup jawab aja pertanyaan dari DC. Dan gimana cara ikutannya? Caranya gampang banget. Kamu langsung aja ke story Instagram Wadiabala Makassar. Jangan lupa harus dan wajib banget follow @Wadiabala Makassar dan juga Kala Toyota ID di Instagram. Terus kamu ngejawab question box yang ada di story Instagram @Wadiabala Makassar. Pertanyaannya, ini pertanyaan susah banget, harus mikir. Kenapa dinamakan ayam? Ayo, tahu nggak? Menjebak nih pertanyaannya. Tahu nggak? Kenapa dinamakan ayam? Nah, kalau muda langsung aja ya tulis jawaban kamu di question box yang ada di Instagram story @Wadiabala Makassar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @Wadiabala Makassar dan juga Kala Toyota ID. Sekali lagi ulangin ya kaula muda untuk pertanyaannya, kenapa dinamakan ayam? Tahu nggak lo pada? Tahu nggak?
Pura-pura nggak tahu sih kayaknya kalau udah Vira tuh dari tadi kayak jebak banget nih kayak gini. Kalau udah kaulah muda, kita langsung aja ke games yang selanjutnya. Disi akan menguji seberapa mereka mendengarkan Prambors karena mereka harus nebak judul dan siapa penyanyi dari lagu yang akan disebutkan oleh Oke Google ini nih. Udah gimana? Duluan boleh nggak Kak? Menyerah Nggak boleh. duluan. Nggak bisa dong. Katanya pantang menyerah gimana sih? Sama Kira. Anggun, cerdas. Langsung aja untuk lagu yang pertama. I'm sipping wine, sip, sip, in a robe, drip, drip. I look too good to be alone, woohoo. Boleh diulang sekali lagi, diulang sampai 3 kali aja kali ya tim Kibo ya. Yang kedua kalinya nih, coba diulang dong. I'm sipping wine, sip, sip, in a robe, drip, drip. I look too good to be alone, woohoo. Udah? Apa nih? Ini jawabnya judulnya aja. Buset, Apa gimana? judul dan juga penyanyinya. Oke. Udah ada bayangan? Mau sekali lagi karena sekali lagi? Sekali lagi? Sekali lagi dong, sekali lagi. Boleh sekali lagi? I'm sipping wine, sip, sip, in a robe, drip, drip. I look too good to be alone, woohoo. Udah, Vanessa tahu nggak? Ini tuh tahu penyanyinya, tapi nggak tahu judulnya. Siapa? Bruno Mars. Widih, seru banget. Benar. Bruno Mars kalau muda leave the door open sama Silsani. Lupa. Seru banget. Tapi udah berhasil ngejawab ya. Ih hebat banget. Padahal suaranya kan nggak ketahuan gitu kan ya. Kan sering dengar Prambors. Berarti seberapa Pramborsnya Vanessa udah Prambors banget karena meskipun Bruno Mars nggak nyanyi tapi udah hafal liriknya. Seru. Tepuk tangan dulu buat Vanessa dong. Berarti Vanessa ya yang menjawab satu pertanyaan dari Disi. Yang kedua silakan disikat. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta ku ya diluvita kalap sintamen toga. Gue juga nggak tahu nih kalau ini guys. Agak susah. Bener dukun. Situ dukun. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta ku ya diluvita kalap sintamen toga. Aduh agak susah ya. Ada di bayangan kalian nggak? Enggak. Satu kali lagi deh boleh. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta ku ya diluvita kalap sintamen toga. Hei, ayo. Hei, ayo. Sudah berarti ya gagal untuk menjawab Susah yang banget ya baca kedua. mantra. Anjing udah enggak. Itu adalah Diskoria, Eva Celia dan Lale Ilmanino, Krisya. Agak susah juga ya. Bener. Gue juga kayak agak asing banget nih, kayak baca mantra. Lanjut nih yang terakhir kalau bener yang terakhir. Yuk, What bisa if yuk. you had it all but nobody to call? Maybe you'd know because I've had everything but no one's listening and that's just lonely. Bahasa Mandarin apa gimana nih? Jerman kali nih. Ini Mandarin nih. barat. Oke. Barat gitu. Cluenya adalah barat. Sekali lagi boleh? What if you had it all but nobody to call? Maybe you'd know because I've had everything but no one's listening and that's just lonely. Ini tim gua aja pada bingung nih. Kagak tahu apa. Apaan nih? Gua apa nih? Lu nggak tahu. Sekali lagi. Ayo, percobaan yang ketiga. Ayo. Yuk, bisa yuk guys. Coba dipasang kupingnya baik-baik. What if you had it all but nobody to call? Maybe you'd know because I've had everything but no one's listening and that's just lonely. Bener kayak aca gitu kan ya. Tahu tuh pada tahu. Enggak ya. Lonely Justin Bieber. Coba dengar. Lonely. Kok bisa ke situ? Kalau lo bingung kenapa nanti lo tanya dia ya. Yang ada di sebelah sana. Gue udah nggak tahu nih. Tiba-tiba kayak gitu. Tapi tepuk tangan dulu dong buat mereka bertiga. Vanessa tadi yang berhasil ngejawab. Thank you so much. Tapi
tapi sedih banget sih karena kita udah di penghujung acara. Pokoknya terima kasih banyak untuk Vanessa Kayla, untuk Vira, terus juga untuk Anissa. Pokoknya sukses selalu ya. Terima kasih juga untuk SMA Islam Atirah Makassar. Tepuk tangannya boleh teman-teman. Dan juga partner kolaborasi kita Kala Toyota with New Agya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Pokoknya terima kasih banyak juga buat kaula muda yang udah tune in dari tadi kita mulai ya sampai sekarang selesainya. Kalian seneng gak sih ada di sini ngobrol-ngobrol bareng Dizzy? Iya, seneng Seneng banget. banget. Seneng banget. Apa sih kalau seneng itu kayak harus kompak? Seneng kayak gitu. Enggak beneran seneng banget. Seneng banget. Pengalaman baru juga gitu. Oke, berarti nextnya kita kakak-kakak Prambors. Wih seru. Gimana kita seru-seru nggak? Seru banget. Tapi kalau ini kompak, aku yakin mereka jujur dari hati. Pokoknya thank you so much buat ciwi-ciwi yang cantik-cantik ini. Sukses selalu untuk kalian bertiga. Untuk Vanessa karir kedepannya ya. Mudah-mudahan kita doain ada karya-karya selanjutnya lagi. Atau mungkin main film atau apa gitu kan ya kalau muda. Terus habis itu ada Vira. Doain aja teman-teman karena di tahun ini mudah-mudahan sukses ya, lancar semuanya sampai ke sana untuk exchange. Amin. Terus habis itu untuk Nisa juga. Apa tuh? Ih, nyanyi, main gitar, dikit lagi jadi musisi kalau muda. Aduh, ditunggu aja. Pokoknya terima kasih banyak buat semua kaula muda. Habis ini si Nisa masih bakalan bawain satu lagu lagi ya dari favoritnya yang hari ini sedang berulang tahun dari Nadine Amiza. Bakal bawain apa nih? Lagu Sorai. Sorai dari Nadine Amiza. Kalau gitu kaula muda, sampai jumpa di kumpul kamu from home selanjutnya. Di sini bakal ada Nisa, Sorai dari Nadine Amiza. Disi cabut kaula muda, stay safe, stay healthy and see you, bye-bye. Bye. Langit dan laut saling membantu menciptakan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar
manusia, sedikit kata